Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam hidup berumah tangga, pasti kita kadang-kadang ya kaitannya sih roda, naik, ntar turun gitu. Bagaimana ketika kondisi kita susah? Bagaimana ketika bisnis kita nggak jalan? Bagaimana jika proyek-proyek kita nggak goal? Bagaimana ketika Anda trainer, Anda motivator, ketika tidak diundang atau belum dapat undangan lagi? Atau bagaimana Anda ketika sales, ketika penjualan drop? Bagaimana ketika Anda seorang entrepreneur dan produk yang Anda jual itu kurang laku di pasaran? Teman-teman sekalian, dalam Islam itu ada tipsnya. Dan tips ini langka, kita doang yang tahu. Dan I guarantee you, sekali lagi, I guarantee you, saya akan memberikan tips untuk teman-teman di Muslim TV yang kalau Anda jalankan, Anda akan terkejut. Dan kalau ternyata gagal, Anda boleh bully saya, katakan saya pendusta, pembohong di sosial media manapun, saya nggak akan menuntut. Karena telah dibuktikan oleh banyak teman-teman semua. Apa yang terjadi ketika ekonomi kita sulit? Sekali lagi, I guarantee you, perbaikilah cintamu dengan keluarga. Saya berjanji di depan seluruh pemirsa Indonesia yang saya hormati seluruhnya. Saya berani berkata begini karena kami dan teman-teman sekalian sudah banyak yang membuktikan. Perbaiki cintamu. Cintailah pasanganmu secinta-cintanya. Hormati dia, muliakan dia. Cintailah anakmu secinta-cintanya. Dengarkan dia bicara. Sambut ya apabila dia pulang. Penuhi semuanya. Anda akan terkejut, seketika itu juga ekonomi Anda akan membaik. I guarantee you, sekali lagi I guarantee you. Kenapa saya berani berkata demikian di depan seluruh Indonesia? Karena kami sudah buktikan berkali-kali. Dan tips ini sudah saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman sekalian, sejak tahun 1986, sebuah perjalanan hidup yang panjang saya sudah mengajar. Ya. Dan selama mengajar anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, saya berikan tips ini semua. Selain istighfar adalah pembuka rezeki dan memuliakan amanah Tuhan. Istri itu amanah, suami itu amanah, anak-anak itu amanah. Ketika kau memuliakan mereka semulia-mulianya, maka yang ngasih amanah itu akan percaya. Ente kasih amanah sama orang. Tolong titip ya, titip sepatu, titip mobil dah, sepatu masa dititipin. Titip sepatu, titip mobil. Tapi ente rawat, kira-kira ente mau nggak titipin lagi tuh mobil? Kira-kira ente percaya nggak untuk memberikan mobil yang lebih bagus? Percaya kan? Ketika ente sia-siakan, ente percaya nggak? Nggak, kalau gitu malah mobil yang ada gue ambil lagi. Begitulah teman-teman sekalian. Amanah kita ini kita muliakan. Niscaya yang ngasih amanah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mempercayaimu. Dan orang yang dipercaya RT aja jadi wakil RT. Orang dipercaya lurah jadi wakil lurah. Orang dipercaya camat, wakil camat. Orang dipercaya gubernur, jadi wakilnya. Orang dipercaya presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri. Kalau orang dipercaya sama Allah, jadi apa? Jadi perantaranya Tuhan untuk mensejahterakan orang-orang yang dikasih amanah itu. Itu logikanya. Karena itu teman-teman sekalian, saya katakan, saya berani memberikan garansi lagi. Muliakan pasanganmu. Sejahterakan dia. Cintai secinta-cintanya. Justru ketika ekonomi belum baik. Sedekahmu yang utama itu adalah membahagiakan keluargamu. Sekali lagi, sedekahmu yang utama itu adalah membahagiakan keluargamu. Don't lupa, jangan forget, bahwa sedekah itu adalah pembuka pintu rezeki. Don't khawatir, jangan worry. Lu sedekah, Allah tambah. Lu infak, berlipat ganda. Lu tunaikan kebahagiaan, lu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan siapa mereka? Your family first. Zawil kurba, karib kerabat. Itu yang Anda muliakan semulia-mulianya, Anda bahagiakan. Dan lihat, saksikan apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupanmu. Teman-teman, tadi saya katakan I guarantee you kan. Don't khawatir, jangan worry. Don't forget, jangan lupa. Sekali lagi saya tegasin. Teman-teman, Allah tuh berjanji untuk hal itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tuh gak pernah ingkar janji. Janjinya Allah, 1 butir sab'a sanabil,
7 bulir. Setiap bulir mi'atu habbah, 100 bulir padi, 7 tangkai, 7. 100 bulir setiap tangkai, 700. Jadi janji Allah itu kan pasti. Karena itu muliakan. Siapa yang mesti dimuliakan? Khatib Jumat. Ya, setiap penutup Jumat mengingatkan kita. Apa itu mengingatkannya? Begini. Ibadullah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil kurba. Tuh. Ya, hai manusia, ayuhan nas. Ya, hai ibadallah, hamba Allah. Innallah, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian bil adli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat kebaikan. Wa ita'izil kurba, dan memberi kepada karib kerabat. Ya, karib kerabat terdekat dulu. Nabi juga pernah ditanya, kalau punya duit, sedekahnya kepada siapa? Ya dirimu. Juga perlu. Sedekah kepada keluarga juga. Ada orang yang sedekah mukanya tuh sama tetangga. Adeh, sama tetangga manis. Ibu, peka. Oh ya Allah, assalamualaikum. Di rumah itu, berhenti jadi bapak. Ada orang sama anak orang lain, jempol, sama anak sendiri. Lo, yang saya maksud ya, maaf ya, bahasanya lo gue, maaf, ada orang Tanabang jadinya begitu, bukan kasar, emang tuh bahasa kita, bahasa Betawi. Ya, sedekah itu bukan cuman duit. Kan ini kita bicara ke ekonomi belum baik. Kalau kita belum baik, maka sedekah sikap. Ya, qaulun ma'ruf, bahasa yang bagus, tutur kata yang indah, khairun min shadaqah, lebih bagus daripada sedekah yang nyurang. Jadi teman-teman sekalian, tahu nyurang nggak? Maaf ya, bahasa gue kacau. Nyurang itu ketus, diiringi dengan wajah yang cemberut. Nah, itu nyurang. Orang Betawi bilang begitu. Intinya teman-teman, ketika rumah tangga kita belum mendapat kebahagiaan dari sisi materi, perbaikilah hubunganmu, muliakanlah keluargamu. Niscaya janji Allah akan berlaku bahwa sedekah Anda kepada keluarga membuat Allah lebih percaya kepada Anda untuk membahagiakan, mensejahterakan, menggembirakan, dan mengkayakan seluruh keluargamu. Saya Haikal Hasan untuk Muslim TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.